warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Dewi Wulansari, mahasiswa dari STKIP PGRI Jombang, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, angkatan 2020. Di sini saya akan mendeskripsikan media pembelajaran saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen kita yang luar biasa, yaitu Ibu Diah Puji Nalibrata. Yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, nama media pembelajaran saya beserta alasannya. Yang kedua, tujuan penggunaan media pembelajaran saya. Yang ketiga, capaian penggunaan media pembelajaran saya. Yang keempat, model pembelajaran yang saya pilih beserta alasannya. Yang kelima, langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran saya. Yang keenam, langkah-langkah dalam menggunakan media pembelajaran saya. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah kelebihan serta kekurangan media pembelajaran saya. Yuk simak. Yang pertama, untuk nama media pembelajaran saya adalah Hubsrunal Teachmin. Alasannya adalah yang pertama, Hubsrunal Teachmin adalah singkatan dari hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan menggunakan media IT yaitu aplikasi Teachmin. Untuk alasan yang kedua yaitu memperkuat model pembelajaran example non-example. Untuk alasan yang ketiga yaitu memperkuat indikator 3.4.1 yaitu menjelaskan sentralisasi dan desentralisasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Indikator 3.4.2 yaitu menyebutkan faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Indikator 3.4.3 yaitu mengidentifikasi hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan indikator yang terakhir yaitu 3.4.4 yaitu mempresentasikan kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan alasan yang terakhir atau yang keempat yaitu memperkuat langkah-langkah pembelajaran pada nomor 4-8. Selanjutnya adalah tujuan penggunaan media pembelajaran Hubsrunal Teachmin, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami materi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, mengajak peserta didik agar lebih berpikir kritis dalam menganalisis gambar tentang otonomi daerah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, capaian penggunaan media pembelajaran Hubsrunal Teachmin, yaitu yang pertama, peserta didik lebih berpikir kritis dan komunikatif dalam pembelajaran karena menggunakan model pembelajaran example non-example yang mana peserta didik diajak untuk menganalisis gambar dengan kelompoknya dan mempresentasikan hasil analisis di depan kelas apabila offline dan di fitur obrolan aplikasi Teachmin apabila online. Dan yang kedua adalah peserta didik lebih mudah mempelajari materi karena materi disajikan dalam bentuk video yang dibuat oleh guru dengan menggunakan aplikasi Canva dan hasilnya akan ditampilkan di fitur bahan studi pada media pembelajaran yang digunakan yaitu pada aplikasi Teachmin. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu peserta didik mengetahui dan paham materi tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kita telah sampai pada pengaplikasian media Teachmin. Kita pergi ke Play Store dulu buat download aplikasinya. Ini di aplikasinya, kita install dan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Hampir selesai. Nah, udah selesai, kita buka aplikasinya. Ini tampilan pertama disuruh memilih bahasa. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya.
pakai bahasa lain juga nggak apa-apa. Kalau udah, klik lanjutkan. Nah, ini kita bisa isikan nomor kita di kolom. Tapi lebih mudahnya pakai akun Google aja. Kita klik continue with Google. Pilih akun Google kalian. Nah, ini saya sudah punya 2 akun. Buat kalian yang belum punya, bisa klik create new account. Ini pilih teacher aja, soalnya posisinya sebagai guru. Kalau peserta didik ya peserta didik. Ini diisi nama kalian. Untuk username-nya Pintar. Pintar apa ya? Pintar bermedia. Nah, gini aja, kita klik create account. Nah, ini masukkan nama ruang kelasnya. Saya ketik IPS 1. Nah, selanjutnya masukkan pelajarannya PPKN. Nah, ini ada 3 pilihan. Kita pilih yang kelas sekolah atau institut ya. Soalnya ini di ranahnya pendidikan sekolah. Kalian juga bisa memilih kelas pengajaran atau pelatihan, atau kelas hobi atau lainnya. Kalau sudah buat ruang kelas, ini kita bisa membagikan kelas ke siswa agar bisa bergabung dengan klik undang siswa. Ini linknya kita bagikan lewat WhatsApp. Nah, siswa bisa mengklik linknya, namun pastikan peserta didik sudah memiliki aplikasi dan akun. Siswa tadi sudah masuk, kita klik enroll agar dia bisa bergabung di kelas. Nah, saat sudah, kita pergi ke bahan studi untuk memberikan materi. Klik tambahkan bahan. Di sini ada beberapa pilihan, saya pilih yang unggah video. Nah, ini diizinkan aja ya, agar bisa mengakses videonya. Saya cari video di foto. Nah, ini video saya. Untuk judulnya bisa diubah. Bisa untuk menambahkan deskripsi juga. Nah, kalau sudah, klik simpan dan buat. Nah, ini materinya sudah terupload. Sekarang kita pergi ke fitur papan pengumuman untuk memberikan instruksi kepada peserta didik. Sudah saya salin linknya, tinggal tempel aja. Nah, ini berkaitan dengan model pembelajaran example non-example. Jadi yang pertama, bentuk kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Yang kedua, melihat dan mengamati materi berbentuk video yang ada di fitur bahan studi. Yang ketiga, analisis gambar-gambar yang ada di fitur pengumuman bersama teman sekelompok. Dan yang keempat, hasil analisis dipresentasikan di fitur obrolan kelas. Saat sudah, tambah lampiran, tambahkan gambar. Pilih gambar. Nah, ini gambar untuk dianalisis peserta didik. Kita klik simpan dan buat. Nah, sudah selesai, mudah sekali bukan? Kalian bisa coba fitur obrolan, bahan studi, tes, pekerjaan rumah, orang, dan ikhtisar. Di aplikasi Teachmeet ini fitur-fiturnya cukup lengkap, jadi efektif untuk pembelajaran online. Selamat mencoba!
Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.